Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Asura sedang sibuk menyembuhkan para shinobi aliansi yang terluka akibat kehancuran mendadak di desa Konoha. Ia baru saja menyembuhkan 2 shinobi, yaitu Inojin dan Kakashi. Setelah itu, Asura kembali terbang untuk mencari para shinobi lain yang mungkin masih tertimpa reruntuhan. Bersama dengan Indra, mereka menuju lokasi lain yang tampaknya terdampak cukup parah. Saat mereka tiba, tampak sebuah batu besar menimpa seseorang. Indra menunjuk ke arah batu itu dan berkata, "Asura, lihat ke sana. Aku melihat seseorang tertimpa batu besar. Sepertinya dia masih hidup, tapi tidak bisa bergerak." Asura segera terbang mendekat lalu menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan batu itu dengan rasengan. Setelah batu besar itu hancur, tampak sosok yang tertindih adalah Mitsuki. Tubuhnya terluka parah dan ia terlihat kesakitan. Asura langsung berjongkok dan berkata, "Mitsuki, tenanglah. Aku akan menyembuhkanmu sekarang." Ia pun menyalurkan cakra Rikudo ke dalam tubuh Mitsuki, yaitu gabungan elemen Yin dan Yang. Dalam hitungan detik, tubuh Mitsuki pun pulih sepenuhnya tanpa bekas luka sedikit pun. Melihat kejadian itu, Jiraiya yang sedang berada tidak jauh dari mereka pun bertanya dengan wajah penasaran, "Siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian berasal dari klan Otsutsuki? Apakah kalian sama seperti ayah Momoshiki?" Indra menjawab dengan tenang, "Kami memang berasal dari garis keturunan Otsutsuki, tapi kami berbeda. Aku dan Asura adalah putra dari Hagoromo, yang dikenal sebagai Rikudo Sennin. Kami bukan bagian dari kelompok Otsutsuki yang ingin menghancurkan dunia. Kami hanya ingin membantu." Mendengar hal itu, Mitsuki yang sudah bisa duduk pun menyahut, "Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih Tuan Asura dan Tuan Indra, kalian telah menyelamatkanku." Sarada yang baru tiba kemudian bertanya, "Mitsuki, jadi di mana Ryu? Bukankah dia adalah Ego Jubi itu? Apakah dia masih ada di sini?" Mitsuki menjawab dengan suara lemah, "Saat aku dan Daimon bertarung melawan Ryu, tiba-tiba terjadi serangan Shinra Tensei yang menghantam seluruh desa. Karena itu, aku dan Daimon terpisah. Aku tertimpa batu ini dan tidak tahu kemana Ryu pergi. Sepertinya dia kabur ke dimensi lain." Saat mereka berbincang, Hashirama dan Tobirama tiba-tiba muncul dan mendengarkan penjelasan Mitsuki. Hashirama bertanya, "Ego Jubi yang kalian maksud itu, apakah dia yang punya kekuatan pasir besi?" Sarada mengangguk dan menjawab, "Benar, Hokage pertama." "Apakah Anda melihatnya?" Hashirama menjelaskan, "Saat aku berhasil melepaskan diri dari segel Chibaku Tensei dengan segel khusus milik klan Senju, aku sempat melihat seorang pria berselimut pasir besi di pinggir sungai lembah akhir. Dia terlihat masuk ke dalam portal berwarna hitam. Kurasa dia melarikan diri ke dimensi lain." Sarada terlihat kecewa dan berkata, "Sayang sekali, aku belum sempat mengalahkannya." Tobirama kemudian menimpali, "Mengejarnya sekarang akan sia-sia. Kita tidak tahu di mana posisinya. Yang penting sekarang, kita fokus mengevakuasi yang lain. Setelah itu, kita akan memantau pertarungan Boruto dari atas desa. Jika dia butuh bantuan, kita harus siap. Ingat, ayah Momoshiki jauh lebih berbahaya dari Ryu." Mitsuki menatap Tobirama dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kau benar. Boruto adalah segalanya untukku. Sejak berteman dengannya, aku mulai memahami makna sebenarnya dari menjadi shinobi." Sarada hanya menatap ke langit, menyaksikan Boruto yang tengah bertarung dengan ayah Momoshiki. Ia tidak berkata apa-apa, hanya terdiam, tapi raut wajahnya menyimpan banyak rasa. Asura yang memahami perasaan manusia dengan sangat baik, menatap Sarada dan berkata pelan, "Sarada, aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Aku tahu kau sangat peduli pada Boruto. Hatimu tidak bisa menyembunyikannya." Sarada tersenyum kecil lalu menjawab, "Aku memang menyukai Boruto. Sejak dulu, aku selalu ingin berada di sampingnya. Tapi aku tidak tahu apakah perasaanku sampai padanya." Asura menanggapi, "Boruto adalah anak yang memikul beban besar. Bahkan saat kekuatan Zeno aktif di planet ini, aku bisa merasakan tekanan dalam dirinya. Tapi kehadiranmu bisa jadi penguat baginya." Di dekat mereka, Sumire yang mendengar percakapan itu tampak marah dan memilih pergi dari tempat evakuasi. Ia berlari dan bersembunyi di balik pohon di dekat area medis. Dari kejauhan, Eida yang sedang bersama Ino memperhatikan Sumire menggunakan Senrigannya. Eida berkata, "Padahal aku juga menyukai Boruto. Kalau kita bertiga sama-sama menyukainya,
Apakah itu berarti kita akan saling bersaing? Di balik pohon, Sumire menangis dan berbicara dalam hatinya. Kenapa Sarada bicara begitu di depanku? Apa dia tidak peduli dengan perasaanku? Saat ia masih larut dalam kesedihan, tiba-tiba muncul sebuah portal dimensi di dekatnya. Sumire terkejut karena portal itu muncul begitu saja. Dari dalam portal itu keluar sosok Amado. Sumire bertanya, "Amado? Kenapa kau ada di sini? Bukankah kau buronan?" Amado menjawab, "Aku datang karena tahu kau sedang kecewa. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau sedang terluka karena sahabatmu sendiri?" Sumire menjawab dengan kesal, "Itu bukan urusanmu. Aku tidak butuh campur tanganmu." Amado yang cerdik langsung mencoba membujuknya, "Jika kau benar-benar mencintai Boruto, aku bisa membantumu mendapatkan hatinya. Tapi sebagai imbalannya, kau harus membantuku juga dalam menjalankan rencanaku. Bagaimana? Mau bekerja sama denganku?" Sumire hanya tertunduk diam, memikirkan tawaran itu. Amado melanjutkan, "Pikirkan saja dulu. Aku akan kembali dalam beberapa hari." Ia pun kembali masuk ke portal dan menghilang. Dari kejauhan, Eida yang melihat semua itu melalui sendiriannya berkata dalam hati, jika dia menerima tawaran Amado, berarti dia benar-benar bodoh. Aku saja tak punya niat jahat seperti itu. Ini menyebalkan. Aku harus memberitahu Naruto, Sasuke, dan Boruto soal ini. Sementara itu, di langit, Boruto sedang terbang dan berkata, "Paman Obito, Paman Madara, dari mana saja kalian berdua? Kalian lama sekali tidak muncul." Obito menjawab, "Maafkan kami, Boruto. Kau masih ingat saat kita bertarung melawan tangan kanan Dewa Otsutsuki di dimensimu? Saat itu kau berhasil menemukan titik cakra di tubuhnya, dan satu gulungan dari jubahnya jatuh. Aku mengambil gulungan itu dan ternyata isinya adalah koordinat menuju dimensi lain. Aku dan Madara pergi ke sana dan menemukan Shibai sedang memanen pohon Shinju. Dia mencuri jubi milik ayah Momoshiki. Aku yakin itu jubi terbesar yang pernah ada." Boruto kaget dan bertanya, "Apa Shibai sudah memakan buah cakranya?" Madara menjawab, "Ya, dia sudah memakannya. Setelah itu, dia pergi ke planet lain untuk mencari buah yang lebih kuat. Sayangnya, aku tak bisa mengikutinya karena dia teleportasi dengan sangat cepat." Naruto dan Sasuke yang mendengar penjelasan itu hanya terdiam, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Obito mencoba menenangkan, "Tenang Sasuke, kurasa Shibai tidak akan kembali ke sini dalam waktu dekat. Dia pasti ingin memperkuat diri dulu. Jadi sekarang kita fokus ke yang ada di depan mata, ayah Momoshiki. Kita harus bantu Boruto mengalahkannya." Di sisi lain, ayah Momoshiki yang mendengar pembicaraan mereka hanya bergumam dalam hati, "Jadi begitu? Shibai mencuri jubiku. Dasar pengkhianat. Nanti akan kubalas dia. Tapi sekarang, aku akan fokus menyelamatkan anakku dan menghancurkan Boruto. Jika aku berhasil, maka aku bisa mulai memanen buah cakra di planet ini, dimulai dari tubuh Boruto sendiri." Tak lama kemudian, ayah Momoshiki mulai mengaktifkan rin sharingan yang terletak di dahinya. Dari mata itu, muncul 7 bola besar yang masing-masing berisi elemen berbeda, seperti api, tanah, air, dan lainnya. Bola-bola itu berukuran sangat besar, hampir menyerupai Bijudama milik Kurama. Ketujuh bola itu melayang di udara dan membuat langit menjadi gelap, menutupi cahaya matahari. Asura yang berdiri di bawah langit itu menatap ke atas dengan ekspresi serius. Ia berkata, "Sepertinya pertarungannya benar-benar dimulai sekarang. Tapi kekuatan apa itu sebenarnya?" Jiraiya yang berdiri di sampingnya menanggapi dengan nada ragu, "Kalau kulihat sekilas, itu mirip seperti Bijudama. Tapi aku sendiri tidak yakin, karena ini tampak lebih kompleks." Sementara itu, Sarada juga ikut menatap ke langit, dan dalam hati ia bergumam, "Boruto, hati-hatilah." Adegan kemudian berpindah ke ayah Momoshiki yang bersiap menembakkan 7 bola besar itu ke arah Boruto. Melihat serangan yang datang, Boruto dengan cepat berkata, dia akan menyerang. "Bersiaplah." Tanpa membuang waktu, Boruto dan Madara kembali bekerja sama. Mereka melompat bersamaan dan menendang masing-masing bola besar itu dengan satu kaki. Hasilnya, bola-bola tersebut terpental dan meledak di lautan. Melihat hal itu, ayah Momoshiki berkata pelan, mereka bisa menendang bola-bola itu hanya dengan satu kaki, kekuatan dan kerja sama mereka memang tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba, ayah Momoshiki berteleportasi mendekati Madara dan langsung melancarkan pukulan.
Namun Madara dengan cepat membalikan serangan sambil berkata, "Senpou, Inton Raiha." Seketika, cahaya terang muncul di langit. Boruto yang melihat hal itu langsung menciptakan cairan lava, lalu berkata, "Aku akan menambahkan kekuatanku biar lebih efektif." Lava milik Boruto dan teknik Inton Raiha milik Madara kemudian bergabung dan menciptakan serangan gabungan yang sangat kuat. Bentuknya menyerupai pusaran besar, seperti serangan kombinasi Kiba dan Akamaru dulu. Ayah Momoshiki berusaha menahan pusaran besar itu dengan melapisi seluruh tubuhnya dengan cakra yang sangat padat. Benturan antara pusaran dan pertahanan Ayah Momoshiki membuat gelombang energi menyebar ke segala arah. Tapi kemudian, Ayah Momoshiki meningkatkan kekuatannya dan mulai memantulkan serangan tersebut. Ia memanfaatkan kekuatan barunya untuk membalikan lava dan Inton Raiha ke arah Boruto dan Madara. Teknik itu mirip dengan kekuatan refleksi milik pengguna Diamond yang sudah sangat dikuasainya. Tampaknya setelah genetik tubuhnya diperbaiki, Ayah Momoshiki mampu mengendalikan kemampuan itu secara lebih stabil. Boruto dan Madara segera menghindar dengan terbang ke arah samping. Ayah Momoshiki kemudian berkata, "Kalian cepat juga. Apalagi kau, Madara. Dari cara bertarungmu, aku bisa lihat kalau kau punya banyak pengalaman, ini mulai membuatku tertarik." Setelah mengatakan itu, Ayah Momoshiki langsung menyerang mereka berdua dengan taijutsu. Setiap pukulan dan tendangannya terasa berat dan padat. Ketika satu pukulannya menghantam bukit, tanah di sekitarnya hancur dan menjadi dataran rata. Lalu, ia menendang pundak Boruto dengan kaki kanannya. Boruto mencoba menahan tendangan itu dengan tongkat Rikudo miliknya, namun kekuatan Ayah Momoshiki begitu besar sampai tongkat itu retak, dan Boruto terdorong ke belakang. Naruto yang melihat kejadian itu terkejut. Ia berkata, "Apa? Dia bisa meretakkan tongkat Rikudo hanya dengan satu tendangan?" Kekuatan fisiknya luar biasa. Boruto terlempar beberapa meter ke belakang, tapi beruntung Sasuke datang tepat waktu dan menangkapnya. Setelah itu, Boruto berkata pada Sasuke, "Guru, aku sadar sesuatu." Sepertinya tubuh Ayah Momoshiki semakin stabil. Pengendalian kekuatannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Padahal dulu, dia hampir kehilangan kesadaran ketika membuka limiter kekuatannya. Sasuke mengangguk dan menjawab, "Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku seperti merasakan sel Shibai di dalam tubuhnya. Seakan-akan dia menyatu dengan kekuatan Otsutsuki lainnya." Boruto kemudian menambahkan, "Mungkin sel Shibai yang dulu pernah disimpan di markas Kara telah dicuri olehnya. Markas itu juga sudah hancur dan aku yakin kehancuran itu adalah ulah Ayah Momoshiki." Sasuke lalu memberi saran, "Kalau begitu, bukankah kau dulu menyimpan sel Shibai di dimensi pribadimu? Cobalah kau serahkan sel itu pada Orochimaru untuk diteliti. Jika memang sel itu aman dan stabil, maka aku menyarankan agar kau menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanmu." Boruto mendengarkan saran itu dengan serius, lalu menjawab, "Kau benar, itu saran yang bagus." Setelah itu, ia membuka portal dimensinya dan memasukkan tangannya ke dalam. Tak lama, ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi sel Shibai. Botol itu adalah hasil peninggalan dari tubuh Shibai yang pernah diamankan oleh Amado di masa lalu. Lalu, Boruto menciptakan satu bunshin untuk membawa sel tersebut kepada Orochimaru, sementara dirinya tetap berada di lokasi pertarungan. Bunshin Boruto kemudian terbang menuju bawah untuk mencari Orochimaru, sambil membawa botol sel Shibai dengan hati-hati. Sementara itu, Boruto yang asli mulai mengaktifkan kekuatan Jougan miliknya. Ia mencoba menghentikan waktu agar bisa melancarkan serangan ke Ayah Momoshiki. Tapi, anehnya, waktu yang sudah sempat berhenti itu tiba-tiba kembali berjalan normal begitu saja. Ayah Momoshiki berhasil menetralisir kemampuan penghentian waktu milik Boruto dengan kekuatan Shinjutsu miliknya. Boruto tampak terkejut dan berkata dengan nada kesal, "Jadi, dia benar-benar bisa menonaktifkan kemampuan penghentian waktuku. Ini merepotkan." Obito yang melihat hal itu langsung menyarankan sesuatu. "Boruto, sepertinya percuma jika kita terus menyerangnya dengan jutsu atau genjutsu. Dia bisa menyerap semua itu. Kita harus mencoba cara lain. Menurutku, taijutsu mungkin lebih efektif." Boruto diam sejenak, lalu berdiri dengan mata terpejam. Obito menatapnya heran, "Hei, apa yang sedang kau lakukan? Jangan hanya berdiri diam. Kita harus bergerak." Boruto menjawab dengan tenang, "Tunggu sebentar. Tolong, ulur waktu untukku. Aku butuh fokus. Ada sesuatu yang harus kulakukan dulu." Mendengar itu,
Obito langsung melesat maju untuk mengulur waktu dan menghadapi ayah Momoshiki. Sementara Boruto tetap berdiri dengan mata tertutup, menenangkan pikirannya. Beberapa saat kemudian, sebuah aliran energi mulai memasuki tubuh Boruto. Itu adalah energi alam dari Sannin Mode. Naruto yang berdiri di dekatnya menyadari hal itu. Dalam hatinya, ia bergumam, "Tunggu, ini energi alam. Rasanya berasal dari Gunung Myoboku." Apa Boruto telah menguasai kekuatan itu? Sasuke yang juga melihat Boruto dalam posisi fokus ikut berpikir, benarkah ini? Sannin Mode Gunung Myoboku? Jadi Boruto berhasil menguasainya juga? Beberapa waktu kemudian, garis-garis merah mulai muncul di tubuh Boruto. Energi alam dari Gunung Myoboku mengalir kuat dalam dirinya. Dengan suara tenang namun mantap, Boruto berkata, "Tahap pertama sudah selesai. Ayah, Guru Sasuke, tolong lindungi aku sebentar lagi. Masih ada satu hal penting yang harus aku lakukan." Boruto kembali fokus, menutup matanya. Seketika, aliran energi alam lain masuk ke dalam tubuhnya. Sasuke yang memperhatikan hal ini langsung menyadari sesuatu. Ini energi dari Sannin Mode Guaryuchi. Aku pernah mengajarkannya pada Boruto di masa lalu. Tapi aku tak menyangka dia mampu menggabungkannya dengan Sannin Mode Gunung Myoboku. Dia yang pertama kali bisa melakukan ini, gumam Sasuke dalam hati. Tak lama, Boruto membuka matanya dan berkata, "Prosesnya selesai. Ini pertama kalinya aku mencoba menggabungkan kedua Sannin Mode ini. Energinya sangat berat. Aku harus benar-benar fokus." Dua energi alam yang berbeda, dari Gunung Myoboku dan Guaryuchi, kini menyatu dalam tubuh Boruto. Hasilnya, kekuatan besar mulai muncul. Setelah itu, Boruto mengaktifkan tahap kedua dari Jigen miliknya untuk disinkronisasikan dengan dua energi alam tersebut. Matanya berubah, warna oranye menyala terang dengan pupil hitam berbentuk garis tebal. Naruto terkejut dan bertanya, "Boruto, matamu, kenapa tiba-tiba berubah seperti itu?" Boruto menjawab dengan nada bingung namun yakin, "Aku juga tidak yakin. Tapi aku bisa merasakan energi alam yang sangat besar mengalir dalam tubuhku. Mungkin gabungan dua Sannin Mode ini memicu perubahan pada Jigen milikku. Dengan ini, aku bisa bertarung melawan ayah Momoshiki hanya dengan taijutsu." Sasuke menimpali, sejak zaman Hagoromo, belum pernah ada shinobi yang berhasil menggabungkan dua jenis Sannin Mode sekaligus. Boruto, kau yang pertama berhasil melakukannya. Naruto pun berkata, "Sasuke benar. Menguasai satu Sannin Mode saja sudah berisiko. Kalau gagal, penggunanya bisa berubah menjadi kata atau ular. Lalu, siapa yang mengajarimu dua Sannin Mode ini?" Boruto menjawab, "Sannin Mode Guaryuchi aku pelajari darimu, Guru Sasuke. Sementara Sannin Mode Gunung Myoboku aku pelajari dari Kashin Koji." Naruto mengangguk, "Kau memang cerdas, seperti ayahku dulu. Baiklah, sekarang waktunya kita kalahkan ayah Momoshiki." Boruto lalu menciptakan 4 bunshin dan menyerang ayah Momoshiki secara langsung dengan taijutsu. Tapi serangannya bukan pukulan biasa. Tangan Boruto dan para bunshinnya telah dilapisi dengan dua jenis energi alam. Boruto mensinkronisasikan Jigen dengan kedua Sannin Mode, yang ternyata memicu fenomena baru. Para shinobi yang melihatnya belum pernah menyaksikan sesuatu seperti ini. Saat Boruto melesat ke arah ayah Momoshiki, Obito ikut bergerak. Boruto akhirnya menghantam ayah Momoshiki. Meskipun pukulannya tidak langsung mengenai tubuh lawannya, ayah Momoshiki tetap terpental cukup jauh karena tekanan pukulan tersebut. Dia pun terkejut dan berkata, "Tadi tangannya tidak menyentuhku. Tapi kenapa aku terpental? Ini aneh. Apa pukulan itu mengandung semacam kekuatan dalam?" Boruto pun mencoba menendang ayah Momoshiki, namun lawannya menghindar ke samping. Meskipun tendangannya tak mengenai sasaran, ayah Momoshiki kembali terpental. Dalam hati, Boruto berpikir, jadi ini efeknya dengan menggabungkan dua Sannin Mode dan Jigen, aku bisa memukul musuh dari jarak jauh. Ini seperti teknik tenaga dalam. Naruto juga berpikir, tenaga dalam, aku pernah merasakannya dulu saat melawan Pain. Energi Sannin Mode memang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh lawan. Dan luka yang ditimbulkan sangat besar. Sementara itu, salah satu bunshin Boruto dikirim ke desa Konoha untuk menemui Orochimaru. Saat itu, Orochimaru masih membantu evakuasi warga bersama Asura, Indra, Jiraiya, Sarada, dan Mitsuki. Bunshin Boruto berjalan mendekati mereka sambil membawa sesuatu.
Saat melihat Sarada, Boruto membuka jubah hitamnya dan berpikir, itu Sarada. Dia terlihat murung. Apa yang sedang dia pikirkan? Saat Sarada menyadari kehadiran Boruto, wajahnya langsung memerah dan tanpa banyak bicara, dia langsung memeluknya sambil menangis, Boruto, kamu baik-baik saja? Aku sangat khawatir padamu. Boruto menjawab pelan, tenang, kenapa kamu tiba-tiba memelukku seperti ini? Aku baik-baik saja, kok. Tidak perlu terlalu cemas. Lagi pula, aku ini hanya Bunshin. Sarada terkejut, Bunshin? Boruto mengangguk dan menjawab, ya, ini hanya bayangan. Versi asliku masih bertarung di atas sana melawan ayah Momoshiki. Sarada bertanya, kalau begitu, kenapa kamu kesini? Bunshin Boruto menjelaskan, aku ingin bertemu Orochimaru. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Lalu, Boruto mendekati Orochimaru dan menyerahkan sesuatu. Ini, sel Shibai Otsutsuki. Kakek Jiraiya sempat mencurinya dari ruangan milik Amado. Mungkin kau bisa menelitinya di laboratoriummu, katanya. Orochimaru mengamati sel itu dan berkata, menarik. Setelah aku menganalisanya, apa yang ingin kau lakukan? Boruto menjawab, aku ingin sel ini ditransplantasikan ke tubuhku. Tapi aku khawatir efeknya, karena di dalamnya ada data biologis Momoshiki. Orochimaru berpikir sejenak, kemungkinan akan mempengaruhi tubuhmu. Tapi aku akan coba cari solusinya. Boruto bertanya, apa aku perlu ikut ke laboratoriummu sekarang? Orochimaru menjawab, kalau kau mau ikut, silakan saja. Toh kau ini hanya Bunshin. Boruto menyetujui, baiklah, aku ikut. Sebelum pergi, Orochimaru memberi instruksi kepada semua shinobi di sana, evakuasi selanjutnya aku serahkan pada kalian. Aku mendapat tugas penting dari Boruto untuk meneliti sesuatu. Jadi, aku harus segera pergi dari desa. Saat Boruto dan Orochimaru bersiap pergi, tiba-tiba Sarada menarik tangan Boruto dengan erat. Sarada berkata pelan tapi penuh emosi, kalau seluruh shinobi mati karena musuh itu, berarti aku juga akan mati bersama mereka. Apakah itu artinya, aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi di masa depan? Mendengar itu, Boruto menghampirinya. Dia menatap Sarada dengan tenang, lalu mengetuk dahinya dengan dua jari, gerakan yang dulu sering dilakukan Itachi pada Sasuke. Tenang saja. Aku janji takdir buruk itu tidak akan terjadi. Aku akan terus melindungimu, ucap Boruto pelan.